Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBL Perpajakan, mata kuliah perpajakan. Di sini kita akan membahas mengenai pengaruh edukasi perpajakan terhadap kesadaran pelapor PPH, studi kasus pada perusahaan dagang di Kota Bekasi tahun 2025. Di sini kita akan membahas mengenai PPH 21 yang terdiri dari kelompok kami, Najibika Putra Atmaja, Akbar Ramadhani, dan Hanifah Dwinaya Manati. Pengertian pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan pelayanan publik dan pembiayaan operasional negara. Contoh pajak, pajak penghasilan PPH dikenakan atas penghasilan individu ataupun badan. Pajak pertambahan nilai PPN dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa. Pajak bumi dan bangunan PBB dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Biaya material untuk dokumen legal seperti surat dan perjanjian. Pengertian pajak. Salah satu jenis pajak memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah pajak penghasilan (PPH). Khususnya PPH badan. PPH badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha seperti perorangan terbatas (PT), firma, CV, dan koperasi. Dalam hal ini perusahaan dagang termasuk ke dalam kategori badan usaha yang diwajibkan melaporkan dan membayar PPH badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Rumusan masalah. Identifikasi masalah. Berdasarkan pengamatan awal informasi dari kantor pelayanan pajak KPP di Kota Bekasi, masih ditemukan beberapa perusahaan dagang yang belum optimal dalam melakukan pelaporan PPH badan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat efektivitas edukasi perpajakan yang telah diberikan kepada wajib pajak badan di wilayah ini. Apakah edukasi perpajakan yang diberikan sudah mampu meningkatkan kesadaran mereka untuk melaporkan PPH secara tepat, waktu, dan benar? Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana edukasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pelaporan PPH badan perusahaan dagang di Kota Bekasi tahun 2025. Untuk menganalisis bentuk edukasi perpajakan yang paling efektif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak badan dalam melaporkan PPH badan, untuk memberikan gambaran tentang kondisi kesadaran perpajakan di kalangan perusahaan dagang di Kota Bekasi. Ini merupakan data pajak dari PPH 21, yaitu pajak penghasilan dari Rian Sanjaya di perusahaan Panasonic Global Energy Indonesia. Total pendapatan Rian ada sebesar 10.463.411. Potongan PPH 21-nya sebesar 2.293.554. Ini sekitar 2,8% dari total pendapatan kotor. Potongan lainnya seperti BPJS dan lain-lainnya sebesar 800.302.467. Total potongan itu sebesar 1.126.055.000. Gaji bersih yang diterima sebesar 9.337.356. Kesimpulannya, perusahaan sudah melakukan pemotongan PPH sesuai aturan. Hal ini mencerminkan kesadaran dan edukasi pajak yang baik. Presentasi pemotongan menunjukkan bahwa PPH disesuaikan dengan penghasilan dan tunjangan yang diterima. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini ada studi kasus nomor 2, yaitu data pajak CN Indokor Bekasi. Ya, di sini ada penjelasannya. Total pendapatan Riri Julia sebesar Rp7.486.234. Potongan PPH 21-nya ialah tidak ada. Potongan BPJS ialah sebesar Rp222.341. Pendapatan bersihnya ialah Rp7.263.983. Kesimpulannya, perusahaan ini tidak memotong PPH 21 meski pembatasan mendekati batas kena pajak. Kemungkinan karyawannya belum memiliki NPWP atau perusahaan belum menerapkan edukasi perpajakan secara optimal. Saran, perlu pelatihan pajak dan pembinaan kepatuhan laporan. Yang ketiga ada studi kasus pajak OS Selna Jaya. Penjelasannya, nama Muhammad Akbar Febrianto.
pendapatan brutonya ialah 7.230.148 rupiah. Terdiri dari gaji pokok, uang lembur, dan tunjangan. Potongan PPh 21-nya ialah 66.654 rupiah. Potongan lainnya seperti BPJS, JHT, JP, Kesehatan sebesar 223.384 rupiah. Total potongan sebesar 797.802 rupiah. Gaji bersihnya ialah 6.064.308 rupiah. Ya, perhitungannya 66.654 per 7.230.148 sampai dengan 0,92%. Ya, ini untuk persenan pajak yang dipotongnya. Termasuk dalam tarif lapisan PPh 21 pertama sebesar 5%. Setelah dikurangi penghasilan, tidak kena pajak. Kesimpulannya, perusahaan sudah menjalankan kewajiban pemotongan PPh 21 sesuai aturan. Potongan dilakukan meskipun nilai PPh relatif kecil, menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berjalan efektif. Perusahaan memiliki sistem penggajian terstruktur dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan. Yang keempat ada studi kasus data pajak Progres Toyo Indonesia. Ya, penjelasannya, nama Abdul Gofur. Gaji kotornya ialah 10.341.139 rupiah. Gaji bersih yang ia punya sebesar 9.865.000 rupiah. Potongannya ialah 476.139 rupiah. Terdiri dari BPJS JHT sebesar 2%, JP sebesar 1%, BPJS Kesehatan, dan potongan lain-lain. Tidak disebutkan secara eksplisit potongan PPh 21. Analisis potongan ialah gaji kotor tinggi seharusnya sudah terkena PPh 21, tapi tidak terlihat ada komponen PPh. Kemungkinannya ialah pemotongan dilakukan tapi tidak dicantumkan di slip, atau perusahaan belum melaksanakan kewajiban PPh 21 dengan benar. Kesimpulannya, slip gaji perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu edukasi lanjutan mengenai pemotongan dan pelaporan PPh. Bisa menjadi fokus bagi DJP untuk sosialisasi dan audit ringan. Jadi perusahaan itu harus menyediakan detailnya seperti potongan pajaknya terkena beberapa persen dan lain-lain. Jadi di kwitansi di kwitansi gaji itu harus memberikan detail yang penting dan lengkap. Nah, selanjutnya ini ada data pajak dari karyawan PT LG Electronics Indonesia dengan nama Erlangga Saputra dengan total pendapatannya 6.357.510 dan mendapatkan potongan PPh 21 sebesar 66.474 dan potongan lainnya kurang lebih 386.060 perak yang berisi BPJS JHT, JP, Kesehatan, SPSI, dan zakat, dan gaji bersihnya atau TKP-nya 6.121.950 dengan perhitungan PPh-nya 66.474 dibagi 6.357.510 itu
hasilnya 1,5%. Ini tarif PPh 21 lapisannya 5% atau normal. Namun karyawan tidak memiliki NPWP, berarti tarif PPh-nya seharusnya dinaikkan 20%. Nah, jadi pemotongan PPh ini sudah dilakukan, tetapi belum optimal karena NPWP karyawan tidak tercantum. Terus juga ini menunjukkan edukasi kepada karyawan belum maksimal dan perusahaan perlu membantu proses penerbitan NPWP karyawan. Nah, praktik pajak sudah berjalan tapi masih bisa ditingkatkan dari sisi kepatuhan administratif. Nah, selanjutnya ada contoh pengisian SPT masa PPh 21 dari Form 1721. Ini berisi identitas pemotongan pajak yang berisi isi data perusahaannya, yaitu NPWP, nama alamat, nomor telepon, dan email. Terus yang kedua ada objek pajak pada bagian B. Ini objek masukannya itu jumlah pegawai, total penghasilan bruto pegawai, jumlah PPh 21 yang dipotong. Nah, contohnya ini ada pegawai tetap, itu 1 orang dengan penghasilannya 7.406.329 dengan potongan pajaknya Rp0. Nah, yang objek pajak final C pada bagian C ini dikosongkan jika tidak ada penghasilan final seperti pesangon atau tunjangan pensiun. Untuk lampiran pada bagian D itu harus diceklis formulir tambahan. Di formulir 1721 strip 1 untuk daftar pegawai, 1721 strip 2, 1721 strip 3, dan bukti setor pajak. Yang kelima ada tanda tangan bagian E. Ini berisi nama penanggung jawab, NPWP, tanggal pengisian, tempat, dan tanda tangan. Nah, jadi kesimpulannya, formulir 1721 digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan pemotongan PPh 21 setiap bulan. Dan ini wajib dilaporkan ke DJP sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, contoh dari ini menunjukkan cara pelaporan yang benar dan transparan. Nah, kesimpulannya, itu yang pertama mengenai pengaruh edukasi perpajakan terhadap kesadaran pelaporan PPh badan. Nah, hasil analisis dari studi kasus data pajak pada beberapa perusahaan menunjukkan bahwa edukasi perpajakan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kesadaran wajib pajak badan. Yang kedua, mengenai efektivitas bentuk edukasi perpajakan. Meskipun penelitian ini tidak secara langsung menguji berbagai metode edukasi, kasus-kasus yang ditemukan memberikan gambaran. Misalnya, PT LG Electronics Indonesia sudah melakukan pemotongan PPh, namun tidak mencantumkan NPWP karyawan. Nah, yang ketiga, gambaran kondisi kesadaran perpajakan di kalangan perusahaan dagang di Kota Bekasi. Penelitian mengidentifikasi bahwa masih ada perusahaan dagang di Kota Bekasi yang belum optimal dalam pelaporan PPh badan. Terlihat dari adanya kasus perusahaan yang terlambat melaporkan, tidak melaporkan, atau tidak memahami kewajiban perpajakannya yang sangat mengakibatkan sanksi administratif atau pidana. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.